Halo semuanya. Jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tim kreatif YouTube gue Reza bilang di Twitter tuh lagi ada yang rame. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Ritual Pemujaan Iblis untuk Memperkaya Diri, yaitu di bagian yang kedua. Hari pertama, rencananya hari ini Paman dan Pak Karman akan dibawa menuju sebuah tempat yang dituju oleh Pak Bastaman. Selepas pertemuan singkat beberapa waktu lalu, pamanku masih terus memikirkan wanita yang menjadi asisten di rumah tangga Pak Bastaman. Saya akan mengajak kalian berdua menuju rumah Mbak Sahal. Dia itu penjaga gunung, kata Pak Bastaman. Selepas itu, kami harus apa, Pak? Kata pamanku. Ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Pak Sahal nanti, kata Pak Bastaman. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh, menyusuri rimbun pepohonan dan juga memasuki hutan yang sangat gelap. Di tengah kelelahan yang mendera, langkah mereka terhenti ketika Pak Bastaman menunjukkan sebuah gubuk di tengah hutan dan mengatakan bahwa itu adalah rumah Mbak Sahal. Rumah itu sangat kumuh dan seperti tidak berpenghuni. Itu rumahnya, kata Pak Bastaman. Rumah itu? Tanya pamanku dengan sangat ketakutan. Iya, itu rumahnya, kata Pak Bastaman. Ketiganya pergi menuju gubuk itu. Mungkin karena keyakinan paman akan kekayaan yang bisa dia dapatkan di sini, itu tidak sekuat Pak Karman. Pamanku Wanto merasa jalan yang mereka tempuh untuk sampai di gubuk itu terasa sangat jauh dan melelahkan. Kenapa rumahnya semakin menjauh, Man? Tanya pamanku dengan keringat yang membasahi hampir seluruh badannya. Perasaan kamu saja kali, Tok. Ayolah, kuatkan lagi keinginanmu, kata Pak Karman. Perjalanan yang melelahkan itu pun berakhir di muka gubuk yang hampir tumbang itu. Permisi, kata Pak Bastaman sembari menutup pintu yang terbuat dari potongan bambu kuning itu. Krek, pintu terbuka, tapi tidak ada orang yang muncul dari balik pintu itu. Ketiganya masuk dan ketika semuanya sudah masuk, keanehan kembali terjadi. Tiba-tiba secara otomatis pintu yang terbuka lebar itu kembali tertutup dengan sangat keras. Pamanku Wanto dan Pak Karman sedikit terhentak karena semua keanehan yang ada di gubuk tua itu. Pintu tertutup, tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk melalui celah bilik yang menutupi seluruh bagian gubuk tua ini. Mbah, ini saya, kata Pak Bastaman. Nampak sudah akrab dengan sang pemilik gubuk ini. Mari duduk. Tiba-tiba seseorang berbicara di belakang pamanku. Sontak pamanku Wanto sangat terkaget-kaget karena sedari tadi tidak ada orang yang berdiri ataupun di belakang tubuhnya. Di balik badannya nampak seorang kakek tua dengan jenggot putih panjang dan hampir menyentuh bagian dadanya. Pakaian serba putih dengan ikat kepala bermotif totul-totul, tutul-tutul singa, semakin menambah kesangaran pria tua ini. Ayo silakan duduk, kata Mbak Sal itu. Ketiganya duduk di depan sebuah meja yang ditutupi kain merah yang terdapat beberapa piring
yang terbuat di tanah liat, dan juga sebuah teko kecil, juga beberapa gelas yang terbuat dari tanah liat juga. Pak Bastaman mulai menjelaskan maksud dan tujuan kami. Belum selesai Pak Bastaman bercerita, tiba-tiba Mbak Sahal memotong pembicaraan Pak Bastaman dan berkata bahwa dia sudah memahami apa yang ketiganya mau. Kalian datang dan keluar yang sama rupanya. Kalian ingin apa setelah kalian mendapatkan apa yang kalian mau? Tanya Mbak Sahal, mulai menuangkan air pada gelas-gelas tanah liatnya. Kalau saya, Mbak, saya mau bantu orang tua tidak mampu, kata Pak Karman. Tiba-tiba senyum sinis mengembang dari bibir Mbak Sahal. Ketiganya mempertanyakan arti dari senyuman yang Mbak Sahal sajikan hari ini. Semua orang yang datang ke sini berkata sama, ingin membantu yang susah. Tapi apa itu bisa dibuktikan setelah mereka kaya? Tidak ada. Manusia memang munafik, kata Mbak Sahal. Kenapa kalian tidak bilang saja kalau kalian ingin kaya karena kalian tidak mau usaha? Timpanya lagi, bukan tidak mau usaha, Mbak. Gaji kami dari buruh panggul itu tidak seberapa, tidak sebanding dan keperluan yang semakin mahal, kata Paman Kuanto. Manusia hanya bisa mengeluh saja, timpa Mbak Sahal lagi. Suasana mendadak hening. Tiba-tiba entah dari asal mana datang suara angguan harimau. Pamanku juga Pak Karman ketakutan mendengar suara itu. Tapi Pak Bastaman nampak sudah sangat akrab dengan suara itu, karena tidak ada guratan rasa takut yang terlukis di wajahnya. Astagfirullah, pamanku sangat terkejut. Tenang saja, dia pelurahan saya, namanya Sulang. Mungkin dia mengaum karena menyadari keadaan kalian, kata Mbak Sahal. Suaranya begitu dekat, Mbak. Apa benar dia tidak akan apa-apa? Tanya pamanku. Itu kan suaranya saja. Dia tinggal jauh di dalam hutan sana, kata Mbak Sahal. Kemudian laki-laki tua ini bangkit dari duduknya bersila dan mengisyaratkan agar mereka semua mengikuti langkahnya. Semua berjalan menyusuri lebatnya hutan dengan pepohonan yang rimbun, juga suara binatang yang terus terdengar ikut mengantar semuanya ke tempat yang akan Mbak Sahal tunjukkan. Hari mulai malam, tapi perjalanan masih belum juga sampai di tempat yang dimaksud. Keringat sudah mulai membasahi baju dan juga membuat tubuh pamanku lengket dengan keringat. Perjalanan panjang itu pun terhenti di sebuah goa dengan beberapa batu yang berjajar seperti kursi-kursi yang pada zaman batu. Di atas batu-batu itu terdapat beberapa orang yang sedang duduk bersila dengan tanpa sehelai benang pun. Mata mereka tertutup dengan sangat rapat. Mereka nampak nyaman dengan keadaan itu. Padahal udara di hutan ini itu sangatlah dingin. Disinilah kalian akan bertapa untuk beberapa hari ke depan, menunjukkan dua batu yang kosong. Berapa lama kami harus diam di sini, Mbak? Tanya Pak Karman. Sampai hajat yang kalian mau terwujud, kata Mbak Sahal. Apa tanda-tanda hajat kami sudah terwujud? Tanya Pak Karman. Akan datang pada kalian seseorang yang membagi hartanya untuk kejayaan. Segeralah kalian ikut bersemedi dengan mereka. Lepas seluruh pakaian kalian dan mulailah kalian pejamkan mata, kata Mbak Sahal. Baik, Mbak, kata Pak Karman.
Saya akan kembali. Bersungguh-sungguhlah kalian meminta. Jika kalian bermain-main dengan semuanya, kalian akan menjadi penopang kerajaan yang selanjutnya. Kata Mbah Sahal berlalu meninggalkan pamanku dan juga Pak Karman yang dibongkar bangku itu. Pak Pastaman pun turut dibawa turun oleh laki-laki tua itu. Tinggallah pamanku, Pak Karman, dan beberapa orang yang nyaris seperti mayat hidup. Pak Karman mulai melepas pakaiannya dan naik ke atas batu yang nampak menyeramkan dengan segala macam jenis makanan dan juga dupa yang terus terbakar. Kaya, Pak Karman seperti kegirangan di atas batu itu. Mata Pak Karman mulai terpejam. Pamanku Wanto terus merhatikan setiap inci batu itu. Tiba-tiba sekelibat pamanku melihat batu itu adalah kumpulan tengkorak manusia yang sangat menyeramkan. Pamanku mengucek matanya dan anehnya batu itu kembali menjadi bentuk yang wujudnya semula. Mungkin karena aku ngelamun aja, pikir Paman Wanto kala itu. Perjalanan gaib. Di kegelapan malam yang nyaris tanpa ada cahaya sedikit pun. Jika bukan dari ujung dupa yang terus mengeluarkan asap tanpa henti. Aroma dupa yang terus menguap seakan menembus rimbunan pepohonan yang rindang. Orang-orang yang semakin mendalam apa yang akan menjadi keinginannya. Pamanku masih ragu akan apa yang kini sedang bergulir di hadapannya. Dalam keadaan mata yang terpejam, pamanku mulai berkomat kamit membacakan mantra atau ajian yang diberikan Mbah Sahal kepadanya sebelum semedi dimulai. Pamanku mempererat pejaman matanya. Angin mulai masuk menyusup ke lebatnya dedaunan dan membuat dedaunan itu mengeluarkan suara-suara karena bergesekan dengan daun-daun lain. Keanehan kembali muncul. Udara di sekeliling hutan seakan membuat kepala pamanku dipaksa memikirkan apa yang sedang terjadi. Siuran angin malam yang normalnya terasa dingin sekarang malah terasa sangat hangat di tubuh pamanku Wanto. Tubuhnya seperti tidak merasakan angin yang meliuk-liuk di tempat ini. Pejaman matanya semakin diperdalam. Saat ini, pamanku merasa tubuhnya tidak lagi menyentuh batu yang ia duduki. Tubuhnya seperti melayang, tapi entah kemana tubuhnya akan oleh siapa tubuhnya dibawa. Sekelibat pamanku mendengar bunyi tabuhan gamelan yang semakin lama itu semakin jelas. Perlahan, pamanku buka matanya. Di hadapannya ada begitu banyak orang yang sedang menari dengan diiringi tabuhan gamelan Jawa khas. Beberapa orang penari nampak gemulai membawakan tarian Jawa itu. Riasan yang tidak begitu menor dan wajah para penari yang sangat-sangat cantik setidaknya membuat pamanku Wanto itu jatuh hati. Pamanku kala itu teringat bahwa dia tidak ditutupi benang selepon. Matanya menatapi tubuh dan bagian bawahnya. Keanehan kembali terjadi. Pamanku sudah memakai kain batik yang menutupi tubuh bagian bawahnya sampai ke lutut. Dia pun sudah memakai baju oblong putih dan ikat kepala yang seperti seter gaib terikat kuat di kepalanya. "Saya di mana?" tanya pamanku pada dirinya sendiri. Pamanku mulai berjalan mendekati keraman itu. Ada satu wanita yang sedari tadi mencuri perhatiannya.
Wanita itu sangat cantik dengan kebaya serba putih dan kepalanya penuh dan aksesoris bunga melati. Dia tampak seperti pengantin Jawa yang menawan. Kulit yang warnanya putih bersih serta riasan wajah yang natural membuat dirinya cantik alami. "Beri jalan untuk dia," kata wanita itu menuju ke arah pamanku. Pamanku tersentak melihat wanita itu yang mempersilahkan dirinya untuk mendekat. Kerumunan orang-orang itu pun bergeser, memberikan pamanku jalan yang lebar untuk mendekat ke arah wanita pengantin itu. "Selamat datang, Wanto," sapanya lagi. Pamanku kaget mendengar dia tahu namanya, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. "Anda tahu nama saya?" tanya pamanku. "Iya, Wanto. Aku sudah lama menanti kamu di gubuk ini," tambahnya. "Apa ini rumahmu?" tanya pamanku. "Ini hanya pekaranganku saja. Apa kamu sudi untuk bertamu ke gubukku, Wanto?" tanya wanita itu. Keinginan pamanku untuk memiliki wanita itu menemui titik terang. Pamanku seakan dibutakan oleh kecantikan wanita yang sedang duduk di sebuah kursi kayu dengan dua orang wanita di sisi kanan kirinya. "Apa kamu bersedia berkunjung ke gubukku, Wanto?" ajak wanita itu lagi. "Baiklah," kata pamanku tanpa kompromi. "Antar dia ke gubukku," seru wanita itu pada beberapa orang yang berkumpul di tempat ini. Wanita itu berjalan menjauhi pamanku yang hanya sanggup berdiri kaku, mengagumi kecantikan wanita yang baru saja ditemuinya. "Mari." Tiba-tiba seseorang membuyarkan lamunannya. Pamanku membalikkan badan menuju suara itu. Di belakangnya ada seorang pemuda kurus kering berdiri dan memegangi tali yang diikatkan pada sebuah kuda tinggi yang berwarna putih. "Naiklah, Tuan," kata laki-laki itu meminta paman dan halus. Dengan masih sangat terheran-heran, pamanku naik ke punggung kuda itu. Laki-laki itu menuntun kuda dengan suara gemerincing di darah kakinya. Ketika pamanku melihat ke arah laki-laki yang menuntun kuda, tepat di kedua kakinya terdapat lilitan rantai yang sangat besar. Karena ikatan itu, laki-laki ini mengeluarkan darah dan juga bernanah. Kembali pamanku bergidik ketakutan. "Mas," pamanku berbisik ke arah telinga laki-laki yang menuntun kuda itu. Laki-laki itu pun menoleh. Wajahnya pucat pasi. Pakaian yang dipakainya pun tidak sepantasnya dipakai di acara seperti ini. Laki-laki itu hanya memakai celana pendek seperti popok bayi dan memiliki tali yang disilangkan ke pundak kirinya dan kembali terlilit di pinggang laki-laki itu. "Kenapa Mas dirantai? Terus wanita tadi siapa?" tanya pamanku pada laki-laki itu. Tapi aneh, dia hanya menatap ke arah muka pamanku tanpa ada sepatah kata pun yang menggetarkan mulutnya. "Selamat datang di gubukku, Wanto." Suara wanita tadi membuat langkah kuda yang dinaiki paman berhenti. Pamanku menatap ke arah depan dan melihat sebuah pintu kayu seperti pintu zaman dulu, dengan berbagai anak tangga di depan pintu itu. Pamanku turun dari kuda putih itu dan mulai mengikuti langkah kaki wanita yang membuat pamanku berdecak kagum oleh kecantikannya yang nyaris sempurna. Pamanku mulai menaiki anak tangga.
untuk menuju rumah sang wanita. Kembali, keanehan itu terjadi. Setiap kaki pamanku menginjak anak tangga, selalu ada jeritan anak manusia yang terdengar jelas, seperti sangat kesakitan. "Apa Anda mendengar sesuatu?" tanya pamanku pada wanita itu. "Suara apa? Aku tidak mendengar apapun di sini." "Mau sampai kapan kau manggil aku dengan sebutan Anda?" kata wanita itu. "Maaf, aku manggil dengan sebutan Anda karena saya tidak tahu nama Anda," kata pamanku. "Namaku Nawang Siwanto. Panggil saja aku Nyi Wangsi," kata wanita itu. "Baiklah Nyi," kata pamanku. Langkah pamanku terhenti di sebuah ruangan yang sangat luas, dengan ukiran aneh berwarna kuning dan beberapa guci tanah liat yang nampak berdebu. "Ini kubuku Wanto. Kamu bebas melakukan apapun di sini. Anggaplah rumah kamu sendiri," kata Nyi Wangsi setengah berbisik di telinga pamanku. Aroma melati menyeruak di sekeliling penjuru ruangan ini. Aku tahu apa yang menjadi keinginanmu selama ini, dan di sini kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau, kata Nyi Wangsi. "Apapun itu?" tanya pamanku. "Iya Wanto, apapun," kata Nyi Wangsi sangat menggoda. "Kalau aku minta kejayaan, bisa. Kejayaan, bisa. Berikan aku kejayaan itu Nyi," kata pamanku dengan menegakkan tangan ke hadapan Nyi Wangsi. "Baiklah Wanto, akan aku berikan kamu kejayaan itu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi," kata Nyi Wangsi. "Apa syaratnya Nyi?" tanya pamanku. "Nanti di rumahmu, kamu harus mengosongkan satu kamar untukku. Dan setiap malam Jumat aku akan datang ke rumah kamu. Gauli aku seperti kamu gauli istrimu. Sanggup Wanto?" kata Nyi Wangsi. "Aku belum memiliki istri Nyi," kata pamanku. "Kamu akan segera menikahi seorang gadis yang sudah lama kamu cintai," kata Nyi Wangsi. "Apa wanita yang Nyi Wangsi maksud itu adalah Rita?" tanya pamanku. "Rita itu adalah anak pemilik sawah yang sedang digarap oleh kakekku. Dia sangat cantik dan juga kaya raya. Bapaknya pun juragan tanah yang terkenal di kampungku dulu. Banyak laki-laki yang ingin meminangnya. Salah satunya adalah pamanku. Tapi pamanku hanya sanggup memendamnya dalam hati karena perbedaan kasta yang terlalu mencolok di antara keduanya. Mana mungkin dia mau jadi istri saya Nyi? Saya kan hanya anak seorang petani saja," kata pamanku. "Anak seorang petani itu sebentar lagi akan kaya raya. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat secara terus-menerus Wanto. Kamu jangan pernah mencintai istrimu melebihi rasa cintamu terhadapku dan juga kejayaanmu. Apa kau sanggup?" kata Nyi Wangsi. "Sanggup Nyi," kata pamanku dengan lantang. "Baiklah, nanti kau berikan aku kamar yang indah, juga makanan yang banyak. Kamu kunci setiap malam kamar itu. Jangan sampai ada orang lain yang selain kamu yang masuk kamar yang kamu persembahkan untukku," kata Nyi Wangsi. "Baiklah Nyi," kata pamanku. Tiba-tiba datanglah beberapa wanita dengan pakaian seperti pelayan. Seperti pelayan kerajaan, membawakan baju pengantin laki-laki khas Jawa dan memakaikannya di tubuh pamanku. Setelah pakaian itu dikenakan pamanku, datang pula seorang laki-laki tua dengan jubah putih
dan membawa beberapa kunci di tangannya. Langkahnya mendekat ke arah pamanku dan Nyiwangsi. Laki-laki itu menumpahkan seluruh isi kunci yang ternyata adalah air kembang. Setelah dia menumpahkan air kembang itu tanpa pamit, dia kembali meninggalkan ruangan ini dan tinggal pamanku juga Nyiwangsi saja. Mulai sekarang, aku adalah istri kamu dan kamu adalah suamiku, Wanto. Berikan aku malam pertamaku, suamiku, kata Nyiwangsi. Aku mencintaimu, Nyiwangsi, lirih pamanku di telinga istri silumannya, Nyiwangsi. Perapian sang nyai dari cerita ibuku. Di hari kelima sebelum acara pernikahan inilah pamanku pulang ke rumah dengan keadaan yang kurus kering. Assalamualaikum, Mak, Pak. Suara pamanku dari luar pintu kayu rumah nenek kakekku kala itu. Waalaikumsalam, Wanto. Nenekku langsung meluk anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Mak, pamanku meluk erat wanita tua yang menjadi kebanggaannya. Kemana kamu, Toh? Emak rindu sama kamu. Kenapa kamu pergi lama sekali, Toh? Kata nenekku mencerca paman dengan beberapa pertanyaan. Maaf, Mak, Wanto pergi merantau. Wanto tidak pulang karena Wanto pergi jauh, kata pamanku. Sudah, Toh, kamu pulang pun emak sangat bersyukur, kata nenekku. Nenekku mempersilahkan anaknya untuk masuk ke dalam rumah yang sudah lama tidak dia temui. Nenekku terus menggenggam tangan anaknya untuk melampiaskan kerinduan yang sudah tidak tertahankan itu. Di tengah perbincangan, datanglah kakek dengan cangkul yang setia menggantung di pundaknya, yang mulai membungkuk. Bapak, sapa pamanku kala itu. Masih ingat juga kamu sama rumah ini, Toh, ketus kakekku. Kakekku adalah tipe orang yang cuek dan juga sangat dingin terhadap semua anak-anaknya, terlebih pada Paman Wanto. Kata ibuku, Paman Wanto sedari kecil adalah anak yang nakal. Sudah terlalu banyak hal yang membuat kakekku kecewa karena ulah Paman Wanto. Maaf, Pak, Wanto kerja, kata pamanku. Kerja apa? Berapa gaji yang dijanjikan bosmu jika kamu meninggalkan semuanya? Berapa, Toh? Kata kakekku sembari menaruh cangkul di pojok rumah beserta perabot kakek yang lainnya. Sudahlah, Pak, kasihan Wanto, dia kan baru pulang. Bicarakan semuanya secara baik-baik, Pak. Selayaknya bapak-bapak pada anaknya, bukan seperti ini, kata nenekku. Maafin Wanto, Pak, kata pamanku. Simpan saja maaf kamu, kata kakek, berlalu meninggalkan nenek dan juga pamanku kala itu. Singkat sekali waktu berlalu, dari cerita ibu hari ini adalah pernikahan ibu dan juga ayah. Baik keluarga ayahku atau ibu sama-sama tidak memiliki uang yang melimpah untuk sekedar membuat syukuran kecil-kecilan di hari pernikahannya. Tidak ada riuh-riuh acara pernikahan di hari bahagia ibu dan juga ayahku. Nenekku terus menitikkan air mata menyaksikan anaknya menikah tanpa ada sesuatu yang istimewa. Emang gak perlu tangisin Marni, kata ibu kala itu. Maafin emak nih, kata nenekku. Maafin Wanto juga ya, Mbak. Harusnya Wanto bisa bantu Mbak sedikit-sedikit, kata pamanku Wanto. Gak apa-apa, Toh, kepulanganmu adalah hadiah terindah untuk Mbak.
Jangan kemana-mana lagi ya toh. Emak butuh kamu, kata ibuku. Harusnya kamu seperti mbak-mbak dan mas-mas kamu toh. Mereka sukses di perantauan. Kenapa kamu tidak bisa seperti mereka? Tanya kakekku. Mereka memang sukses, Pak. Tapi karena kesusahan mereka, itulah mereka sibuk. Sampai-sampai ke acara nikahan Pak Marin saja mereka nggak bisa, kata pamanku. Kakekku hanya diam. Pamanku pun kembali masuk ke kamarnya yang hanya dihalangi kain sebagai pembatas antara tempat tidur pamanku Wanto dan adiknya Wisnu. Ibuku mulai menyadari adiknya terpukul dengan perkataan kakek tadi. Setelah acara selesai, ibuku yang masih berdandan pengantin itu lantas masuk ke dalam kamar adiknya dan mulai menegakkan amarah di hati adiknya. Sabar ya toh, maafkan saja bapak. Kamu tidak perlu merasa disakiti oleh bapak, kata ibuku. Kenapa bapak selalu membandingkan Wanto dengan yang lain, mbak? Apa bapak tidak percaya Wanto bisa sukses dengan cara Wanto sendiri? Kata pamanku menghela nafas karena sesak menahan tangis. Bapak mungkin masih ragu toh, tapi kamu tidak perlu patah semangat seperti ini. Ada mbak yang percaya sama kamu, kata ibuku membesarkan hati adiknya. Makasih ya mbak, cuma mbak yang mengerti, kata pamanku pada ibu kala itu. Malam mulai menunjukkan batang hidungnya. Suasana gelap juga dingin, masih menjadi faktor utama pamanku sering terjaga sampai larut malam. Jam usang yang menggantung di dinding bilik kamar pamanku ini menunjukkan pukul 12 malam. Suasana malam ini sangat sunyi, sehingga suara dentingan jarum jam pun terdengar sangat keras. Angan-angan pamanku sekelebat tertuju pada Nyi Wangsi. Perlahan, matanya terus terpejam. Bayangan tentang Nyi Wangsi masih terus membumbung di alam angannya. Wanto, lidah seorang di telinga pamanku. Matanya mulai terbuka. Dan betapa terkejutnya pamanku ketika matanya terbuka dengan lebar. Pamanku mendapati Nyi Wangsi sudah ada di kamarnya. Nyi, lirih pamanku. Mana kamar yang kamu janjikan untukku, Wanto? Tanya Nyi Wangsi. Rumahku tidak memiliki kamar yang banyak, Nyi. Jangankan untuk dikosongkan, untuk kami tidur pun harus berdempetan seperti ini, kata pamanku. Siapkan perapian di dapur untukku, kata Nyi Wangsi. Perapian? Tanya pamanku. Iya Wanto, sudah saatnya kamu ngambil bekal yang kujanjikan waktu itu, kata Nyi Wangsi. Pamanku pun berjalan menuju dapur dan mulai menyalakan api sesuai giginya Nyi Wangsi. Di tungku api tradisional inilah pamanku mulai berkomat kami sesuai arahan Nyi Wangsi, berharap kekayaan akan segera datang padanya. Buka matamu Wanto, lirih Nyi Wangsi. Pamanku buka matanya secara perlahan. Pamanku kembali tersentak ketika melihat begitu banyak uang di hadapannya. Tangannya mulai meraih uang-uang itu untuk memastikan apa yang dia sedang saksikan adalah sebuah kenyataan. Nikmati uangmu Wanto. Jangan lupa, aku adalah istrimu, tidak ada yang lain, lirih Nyi Wangsi. Terima kasih Nyi, terima kasih, kata pamanku sangat kegirangan. Pamanku sangat senang sekali karena uang-uang gaib ini. Dia terus menguti uang yang begitu melimpah di hadapannya. Sekarang,
Uang itu sudah dimasukkan paman ke dalam tas hitam lusuhnya. Sekarang pamanku mulai sangat-sangat dibutakan oleh uang-uang siluman itu. Hari mulai berganti. Pamanku bukan tas hitamnya ketika matahari mulai menampakkan cahayanya lewat celah-celah bilik yang menutupi semua bagian kamarnya. Uangnya masih ada, berarti ini bukan mimpi, kata pamanku melihat uang yang semalam diberikan oleh Nyi Wangsi kepadanya. Mak, mak, pamanku berteriak memanggil nenekku. Apa toh? Tanya nenekku dan kebingungan. Emak pergi ke pasar sekarang juga ya. Beli apapun yang emak mau di sana, kata pamanku dengan tas hitam yang dijinjingnya. Kamu kenapa sih toh? Mengayal saja kerjamu, teriak kakak di luar rumah. Wanto punya uang banyak, mak. Ini hasil Wanto merantau selama 2 tahun ini, kata pamanku menyodorkan tas hitam yang ada di tangannya kepada nenekku kala itu. Apa ini toh? Tanya nenek sembari buka tas hitam kumuh milik anaknya ini. Betapa terkejut nenekku ketika melihat lembaran uang pecahan 100 ribuan dengan jumlah yang sangat banyak di tas anaknya. Ini uang apa toh? Tanya nenekku. Ini uang Wanto, ma, jawab pamanku Wanto. Mendengar keriuhan yang terjadi, kakekku yang pada saat itu sedang bersihkan cangkulnya di lumpur segera menghampiri paman dan juga nenekku. Dari mana kamu dapatkan uang sebanyak ini toh? Kakek mempertanyakan perihal uang yang jumlahnya sangat banyak itu. Ini uang Wanto, pak. Wanto merantau ke luar negeri. Jadi Wanto dibayar dengan uang mereka, lalu Wanto tukar, dan inilah hasil penukaran itu, ma. Tolonglah percaya Wanto. Wanto bukan mengambil hak orang lain, kata pamanku. Baiklah, kalau memang benar kamu tidak melakukan perbuatan itu, pergi saja mak kamu ke pasar. Belikan apa yang Wanto minta, kata kakekku. Iya mak, kita akan makan enak kali ini. Oh iya mak, sekarang saja ubah saja rumah ini supaya lebih bagus, kata pamanku. Lebih baik jangan toh, emak tidak perlu rumah yang bagus. Mending kamu simpan saja uang ini untuk keperluan kamu nanti. Toh nanti pun kamu kan akan menikah dan kami akan kembali hidup berdua di sini. Sudahlah toh, kata nenekku. Wanto janji pak, mak, Wanto tidak akan meninggalkan kalian di sini. Wanto akan bawa kalian kemanapun Wanto pergi, kata pamanku. Terima kasih toh. Kalau begitu emak pergi ke pasar dengan Wisnu, kata nenekku menitikkan air mata. Nenekku pergi ke pasar dengan raut wajah yang bahagia. Terima kasih Nyi, Nyai sudah memberikan kebahagiaan untuk emak, lirih pamanku. Pernikahan. Hari ini rencananya paman ingin meminang anak seorang juragan tanah yang kaya raya. Dengan pakaian serba baru yang sengaja dibelikan nenek di pasar, dan tentunya dengan uang dari peralatan itu. Apa masih yakin lamaran Mas akan diterima? Tanya pamanku yang paling bungsu itu, yaitu paman Wisnu. Mas cinta sama Rita, Du. Mas yakin dengan barang yang Mas bawa, Pak Pucek akan menerima lamaran Mas untuk Rita, kata pamanku Wanto. Nenek, kakek, paman Wisnu, dan paman Wanto pun berjalan menuju rumah juragan Pucek, sang juragan tanah. Perjalanan jauh harus rela ditempuh pamanku untuk menyampaikan maksud baiknya, yaitu melamar Rita. Sesampainya mereka di depan pintu rumahnya, mereka
sudah harus berhadapan dengan begitu banyak penjaga yang selalu siaga menjaga rumah tuanya itu. "Ada perlu apa Anda kemari?" tanya salah satu penjaga. "Saya ingin bertemu dengan Pak Pucek," kata pamanku kala itu. "Tuan Pucek sedang sibuk, lain kali saja," katanya lagi. Tiba-tiba Pak Pucek keluar dari balik pintu dengan tatapan yang tajam ke arah keluarga miskin yang sudah dengan lancang menginjakkan kaki di rumahnya. "Mau apa kalian kemari? Kalau hanya untuk minjam uang atau mengeluhkan kemiskinan kalian, saya tidak punya waktu," kata Pak Pucek dengan sangar dan sangat menyakitkan. "Maaf jika kedatangan kami mengganggu Bapak. Kami kemari hanya untuk bersilaturahmi saja," kata nenekku. "Berani sekali emak datang bersilaturahmi dengan saya," kata Pak Pucek. "Saya ingin melamar Rita anak Bapak," kata pamanku tanpa basa-basi. "Apa kamu bilang? Melamar Rita? Lancang kamu," kata Pak Pucek dengan nada yang sangat tinggi. "Saya mencintai anak Bapak Rita dan saya ingin menikahinya," kata pamanku Wanto. "Apa nggak sebaiknya kita pulang saja, Mak?" Wisnu takut, lirik paman Wisnu kepada nenekku kala itu. "Punya apa kau berani ingin melamar anak saya? Kalian harusnya tahu ukuran. Orang miskin yang menikahnya harus dengan orang miskin lagi, bukan dengan golongan juragan kayak saya. Paham kalian?" tanya Pak Pucek. "Kami memang miskin, Pak, tapi tidak selayaknya Bapak menghina kami seperti ini. Bukankah golongan juragan itu punya kewibawaan? Jika Bapak seperti ini, apa ini yang namanya wibawa, Pak?" Nenekku mulai gemetaran menahan tangis. "Menurut saya, cinta itu tidak terbatas pada kasta, Pak. Saya tulus dan benar-benar ingin menikahi Rita," kata pamanku. "Emangnya anak saya bisa hidup dengan kata-kata tulusmu itu?" kata Pak Pucek dengan mata yang mulai melotot dan memerah. "Saya tahu, Pak. Tapi saya hanya punya beberapa lembar uang saja sebagai tanda bahwa saya sudah melamar anak Bapak," kata pamanku. "Mana uang itu? Palingan recehan," kata Pak Pucek. "Sini mata Swanto," pinta paman Wanto. Nenekku menyerahkan tas hitam paman Wanto. Setelah tas hitam itu ada di genggaman, paman Wanto pun berjalan mendekati sang juragan yang angkuh itu. Perlahan, tangan paman Wanto mulai membuka tas itu dan mengeluarkan isinya. Pak Pucek hanya membatu ketika melihat isi tas hitam kumuh itu adalah puluhan lembar uang dengan pecahan 100 ribuan. "Dari mana uang ini?" tanya Pak Pucek. "Saya bekerja di luar negeri, Pak," kata paman Wanto. Pak Pucek mulai mengambil tas itu dan seketika senyum ramah mengembang di bibir hitam yang tebalnya itu. "Mari masuk kalau begitu. Kita bicarakan di dalam," ajak Pak Pucek dengan nada yang sangat ramah. Keluargaku kemudian masuk dan dipersilakan untuk duduk di sofa yang empuk dan juga nampak mewah ini. "Jadi bagaimana, Pak? Apa Bapak menerima laporan anak saya?" tanya kakek. "Sebentar, Pak. Saya panggilkan Rita dulu," kata Pak Pucek. Berlalu dengan tangannya yang terus menggenggam tas hitam dari laki-laki miskin yang hampir saja ditolaknya. Beberapa saat kemudian, Rita datang dengan senyuman manis yang menggetarkan hati pamanku. Sosok Rita yang ramah, juga cantik, sanggup membuat pamanku kembali jatuh cinta pada wanita desa ini
untuk kesekian kalinya. "Ini Rita, namanya Wanto," kata Pak Pucek mengenalkan pamanku pada anaknya Rita. "Iya Pak, saya sudah tahu," kata Rita. "Saya ingin menjadikan putri Bapak ini istri saya. Saya tidak akan menjanjikan kebahagiaan atau harta yang melimpah Pak. Saya hanya punya hati yang siap untuk selalu mencintai putri Bapak. Tangan yang siap untuk menuntunnya ke jalan Tuhan, dan juga raga yang akan selalu siap untuk menjaganya Pak. Saya ingin berjuang dengan putri Bapak," kata pamanku Wanto. "Saya semuakan semuanya pada Rita saja. Bagaimana menurut murid?" kata Pak Pucek. Rita pun sudah lama perhatikan Mas Wanto. Dia adalah orang yang baik dan juga sopan Pak. Rita yakin dia akan selalu berjuang untuk membahagiakan Rita nantinya, kata Rita. "Jadi," tanya pamanku Wanto. "Iya Mas, aku mau jadi istri kamu," kata Rita membuat pamanku bahagia tidak kepalang. 1 bulan kemudian, pamanku resmi menikahi wanita yang amat dicintainya. Sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari hamparan sawah milik sang juragan turut dipersembahkan Pak Pucek untuk mereka. "Mas," kata Rika, mengelus kepala suaminya yang tertidur pulas. Mata pamanku pun terbuka secara perlahan. Kebahagiaan kembali terasa di hidup paman Wanto. Kini, setiap harinya, ada senyum Rita yang siap membangunkan dirinya dari tidurnya yang lelap. "Bangun Mas, kita sholat tahajud berjamaah yuk," ajak Tante Rita. "Iya sayang, sebentar ya, aku ambil wudhu dulu." Pamanku bangun dari tidurnya dan berjalan konter menuju kamar mandi. Pamanku membuka keran air dan mulai mengambil wudhu. Setelah selesai mengambil wudhu, pamanku berjalan menuju pintu untuk segera melaksanakan sholat dengan sang istri. Namun kejadian aneh kembali terjadi. Ketika pamanku sampai di depan pintu kamar mandi, tiba-tiba pintu itu terkunci secara otomatis dari dalam. "Rita, Rita, buka pintunya Rita." Pamanku terus berusaha membuka gagang pintu, namun sulit. "Wanto," lirik seorang dari arah belakang. Pamanku berdiri ketakutan ketika mendengar suara itu. Perlahan, pamanku membalikkan badannya menuju asal suara itu, dan betapa terkejutnya pamanku ketika melihat sosok yang memanggil namanya itu adalah Nyi Wangsi. "Nyi Wangsi?" lirik pamanku. "Sekarang adalah malam Jumat Wanto, dan seperti biasa, kamu harus memberikan jatahku malam ini," kata wanita kayak itu. Pamanku hanya diam, dengan tangan yang masih memegang gagang pintu kamar mandi. "Kenapa kamu diam Wanto?" tanya Nyi Wangsi. "Tidak Nyi, aku akan berikan kamu jatahmu," kata Paman Wanto. "Tapi bagaimana aku bisa menyentuhmu dalam keadaanmu sudah berwudu Wanto?" "Lepaskan air itu dari tubuhmu," katanya. "Baiklah," kata pamanku. Pamanku membatalkan wudhunya demi wanita gaib yang berhasil membuatnya dia kaya raya. Kepada istrinya, Paman Wanto berdalih tiba-tiba kepalanya sakit sehingga dia tidak sanggup untuk sholat malam ini. Pamanku memberikan jatah kepada wanita gaib itu setelah istrinya itu tertidur lelap. Keesokan harinya, seperti biasa, setelah pamanku memberikan jatah kepada Nyi Wangsi,
pamanku segera menyalakan perapian di dapurnya untuk mengumpulkan lembaran uang dari wanita gaib itu. Sayang, aku masih punya tabungan sisa pernikahan kita waktu itu. Mau kamu belikan apa? Tanya Pak Nurwanto pada istrinya kala itu. Apa saja mas, terserah kamu. Bagaimana kalau kita pergi ke kota? Lama aku tidak ke kota, kata Tante Rita. Baiklah, ayo kita pergi sekarang saja. Kamu siap-siap, kata Pak Nurwanto. Iya mas, kata Tante Rita. Mereka pergi ke kota dan membawa uang gaib yang Pak Nurwanto dapatkan dari hasil pesugihannya pada wanita gaib itu. Pamanku dan istrinya membeli beberapa perhiasan dan juga sebuah mobil mewah keluaran terbaru. Makasih ya mas, kata Tante Rita. Iya sayang, kata Paman Nurwanto. Tiba-tiba sebuah bisikan hadir di telinga Paman Nurwanto. Jangan sampai kamu mencintai dia melebihi kamu mencintaiku, Wanto. Suara bisikan itu semakin lama semakin meras dan memekik telinga pamanku. Pamanku mengerang, memegangi telinganya dengan tangannya. Mas, kamu kenapa? Tanya istri pamanku. Gak apa-apa, Rit. Tiba-tiba telingaku berdenging saja, katanya. Aku kira kamu kenapa? Tante Rita seperti mengkhawatirkan keadaan suaminya. Gak apa-apa kok sayang, kata pamanku. Sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya.